Diperlihatkannya sebuah kapal selam yang sedang mengalami kerusakan parah dan mengakibatkan seluruh kru kapal tersebut mengalami luka-luka dan semua sistemnya menjadi error. Dan datanglah regu penyelamat untuk menyelamatkan mereka, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Jonas Tyler. Ia pun bingung kenapa kapal selam besar ini bisa rusak seperti ini. Lalu ia pun bergegas mengevakuasi seluruh kru yang masih selamat. Dan ketika mereka akan mengangkut korban satu persatu, terjadi hal yang mengerikan. Terlihat lambung kapal penyok oleh sesuatu dan kapal akan segera meledak. Lalu ia pun naik kapal penyelamat, namun beberapa teman mereka yang terjebak di lambung kapal dan akan segera meledak. Jika itu terjadi, maka seluruh kru kapal penyelamat pun akan ikut hancur. Jonas pun harus memutuskan jalan terbaik. Ia pun dengan berat hati menutup pintu palka sebelum semuanya terlambat. Dan kapal itu pun meledak. Jonas pun merasa sangat bersalah karena tidak mampu menyelamatkan semuanya. 5 tahun kemudian terlihat seorang investor pergi menggunakan helikopter menuju stasiun penelitian di bawah air. Dia bernama Jack Morris. Di sana ia pun bertemu dengan profesor pengembang bernama Dr. Minway. Lalu bertemu dengan anaknya yang bernama Suyin dan cucunya yang bernama Meiyin. Ia pun masuk ke dalam stasiun tersebut dan melihat ke dalam lautan. Singkat cerita, tim eksplorasi pun akan bersiap-siap dan menerjunkan 3 orang di dalamnya, bertujuan untuk mengeksplorasi palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Mereka yakin kalau di dalam Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum terjamah oleh siapapun, dan mereka kini akan menjelajah tempat itu. Kapal penjelajah pun kemudian masuk ke dalam air dan mencapai 10.000 meter di bawah permukaan air, hingga mereka sampai di dasar palung dan memasuki dunia baru. Ternyata itu bukan pasir, melainkan sebuah awan. Dan ternyata benar, di bawah awan terdapat dunia baru yang begitu luas dengan ekosistem yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bisa dibilang makhluk-makhluk di sana adalah makhluk prasejarah. Namun ketika mereka sedang asik menjelajah, tiba-tiba kapal mereka pun ditabrak oleh sesuatu. Dan komunikasi pun terputus. Semua orang kaget melihat situasi ini. Apa yang sebenarnya menyerang mereka? Lalu tim pun mulai rapat dadakan dan mereka mencari cara untuk menyelamatkan Laura dan kawan-kawan di kedalaman 11.000 meter itu. Akan sangat berbahaya. Lalu Meg pun menyarankan ada satu orang yang mampu selamatkan kru tersebut. Tentu saja itu adalah Jonas, namun Heather tidak mau karena kejadian di 5 tahun yang lalu. Ia menganggap Jonas gila karena meninggalkan beberapa kru kapal untuk mati. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka pun pergi menemui Jonas yang kini berada di Thailand. Di sana Jonas pun terlihat sedang mabok tuak dan kini ia bekerja sebagai montir kapal penangkap ikan. Ia pun pulang menggunakan jet style dan ia tak menyangka temannya Meg sudah berada di rumahnya bersama Dr. Minway. Mereka pun menjelaskan situasinya di sana. Meskipun di awalnya Jonas menolak, ia pun akhirnya berangkat karena mendengar mantan istrinya pun dalam bahaya. Setelah berpikir panjang, ia pun setuju. Kembali pada korban kapal ekspedisi. Mereka pun berusaha mengaktifkan energi cadangan dan ketika menyala, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh sesuatu makhluk. Dan sepertinya makhluk tersebut tertarik kepada cahaya. Si Lori pun jatuh karena guncangan dan ketancap obeng di perutnya. Belum lagi cadangan oksigennya kini bocor dan hanya bertahan selama 2 jam saja. Dengan situasi itu, Suyin pun berinisiatif pergi menyelamatkan mereka. Meski dengan risiko tinggi, ia pun pamitan dengan anaknya yang menggemaskan. Suyin pun meluncur ke dalam air. Dan di saat bersamaan Jonas dan yang lainnya pun sudah datang. Ia pun segera bersiap-siap mendengar anak dari si Minway sudah pergi duluan. Ia masuk ke dalam kapal penyelamat dan di dalam sana ada si Meiying. Meiying berkata tolong selamatkan ibunya. Jonas mengiyakannya dan akan menepati janjinya. Jonas pun bersiap masuk ke dalam air, namun sepertinya ia ragu karena trauma yang ia alami 5 tahun silam. Namun ia berhasil melawan itu semua dan turun dengan kecepatan tinggi ke dalam Palung Mariana. Meski akan beresiko pembuluh darah pecah jika turun terlalu cepat,
Di sisi lain, Suyin sudah berhasil mencapai dasar palung dan masuk melewati awan pembatas di sana. Ia pun menemukan kapal dari korban dan ketika ia akan pergi, tiba-tiba dirinya disergap oleh cumi-cumi raksasa. Karena ia dicengkram, kapalnya pun hampir pecah. Namun untung saja cumi-cumi itu pun dimakan oleh sesuatu dan mati. Ternyata sosok yang paling berbahaya telah menunjukkan taringnya. Itu adalah Megalodon. Dan karena Megalodon tertarik dengan cahaya, Suyin pun disuruh mematikan lampu namun tombol macet. Dan ia akan segera disambar oleh hiu prasajarah tersebut. Untung saja Jonas datang dan mengalihkan perhatian Megalodon tersebut. Suyin pun disuruh segera naik ke permukaan. Kru itu akan kutangani, teriak si Jonas. Suyin pergi ke permukaan, kemudian Jonas bergegas menyelamatkan korban. Namun ketika palka disambungkan, terlihat palka tersebut rusak. Ia pun membongkarnya dan ketika dibuka, ia pun kembali bertemu dengan mantan istrinya. Namun masih terlihat harmonis. Satu persatu ia selamatkan hingga terlihat pergerakan dari Megalodon itu menghampiri mereka. Dan jika mereka ditabrak, ketika kedua kapal masih nyambung, pasti kedua kapal itu akan meledak. 2 orang selamat, namun 1 orang kru Jepang merasa tak akan sempat. Ia pun memberikan surat untuk istrinya dan menutup palka bersiap untuk mati. Dan ia pun tewas dimakan oleh hiu itu. Sesampainya di permukaan, ia pun merasa bersalah karena kembali tak bisa menyelamatkan semua korban. Sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan si Suyin yang panik malah ngamuk ke si Jonas. Ia berkata kau memang seperti itu dan meninggalkan orang untuk keselamatan diri sendiri. Meski Jonas sudah menjelaskan situasinya seperti apa, ia pun berkata inilah sebabnya ia tak mau kembali ke air karena akan dituduh seperti ini. Suyin pun hanya terdiam. Jonas merasa seperti tak dihargai atas usahanya. Singkat waktu, Suyin yang merasa bersalah pun masuk ke kamar Jonas yang lagi mandi. Dan ia pun Suyin kaget melihat Jonas yang tak pakai baju. Ia meminta maaf dan pergi, namun ia sedikit mengintip pada si Jonas. Sepertinya si Suyin menyukainya. Keesokan harinya mereka pun mulai rapat tentang makhluk yang diduga Megalodon itu. Dan menjelaskan betapa besar dan berbahaya fosil itu jika berada di zaman sekarang. Dan tak mempunyai predator. Megalodon lah yang berada di puncak mata rantai. Dan ketika sedang berdiskusi, Mei-yin yang sedang bermain pun pergi ke lantai dasar. Dan alangkah kagetnya ia melihat ada ikan besar berada di depannya. Semua orang kaget dan mengecek ke lantai bawah. Ternyata Mei-yin pun sudah ketakutan. Ia bilang ada monster yang mengawasi kita. Lalu terlihat ada paus yang seperti ketakutan di depan mereka. Tiba-tiba, Where's the mom? ternyata Megalodon itu sudah mengikuti mereka sampai ke perarian lepas. Semua orang bingung kenapa ini bisa terjadi. Ternyata jalannya terbuka ketika mereka keluar masuk di awan bawah air. Meski cuma sementara, namun sialnya Megalodon berhasil keluar melalui termal pembatas di bawah palung. Akan sangat berbahaya jika makhluk itu berkeliaran di lautan lepas. Dan benar saja ada suara darurat di lautan lepas meminta bantuan dan yakin itu adalah ulah dari Megalodon. Singkat cerita, ketika mereka bersiap mengecek TKP, mereka pergi menggunakan kapal dan sesampainya di sana mereka melihat puing-puing kapal yang sudah hancur akibat hiu tersebut. Dan benar saja terlihat hiu yang sedang berkeliaran di perairan tersebut. Dan mereka mempunyai rencana untuk menancapkan alat pelacak di sirip ikan untuk bisa diketahui keberadaannya. Namun jika mendekat menggunakan kapal sudah dipastikan kapalnya akan diserang. Dan Jonas pun memberanikan diri untuk berenang mendekati hiu tersebut dan akan menembak pelacak di hiu itu. Dia pun pergi berenang mendekat secara perlahan. Dan ketika sudah dekat, ia pun menembakkan alat pelacak tersebut. Namun seketika hiu itu berbalik ke arah Jonas dan menyerangnya. Untung saja teman-teman menarik Jonas dan ia pun hampir dimakan Megalodon tersebut.
Ia berhasil selamat naik ke atas kapal. Setelah mereka berhasil menanamkan pelacak, ini mereka pun siap untuk membius megalodon itu. Dan Suyin pun masuk ke dalam chamber untuk menembak hiu itu dengan obat bius. Hiu itu menabraknya dari arah bawah sampai peot. Ia pun tidak mempunyai kesempatan untuk menembaknya karena hiu itu kabur. Namun, hiu itu kembali menggigitnya dari arah samping dan menyeretnya Suyin masuk ke dalam air lebih dalam. Ia pun hampir ditelan oleh hiu itu. Lalu Suyin pun menembak hiu itu dengan menggunakan obat bius, namun belum bereaksi. Jonas pun datang untuk menolongnya. Dan teman-temannya mencoba mengalihkan perhatian menggunakan darah dan daging. Suyin pun berhasil diselamatkan meski dengan keadaan pingsan. Ketika mereka akan naik ke atas kapal, tiba-tiba hiu itu kembali akan menyerang mereka. Untung saja kini obat biusnya sudah bereaksi dan hiu itu pun lumpuh dibawa naik ke atas kapal. Mereka pun senang dengan keberhasilan tersebut. Mereka bercanda ria di atas kapal sampai teman-temannya yang gendut terjatuh di dalam air dan tertawa terbahak-bahak. Hingga ternyata ada satu megalodon yang muncul memakan hiu tangkapan mereka. Sampai-sampai kapal mereka terbalik dan ambruk. Semua orang terjatuh ke dalam air. Mereka semua berusaha naik ke atas kapal lagi, namun 2 orang tertinggal sangat jauh. Sedangkan hiu besar itu masih berada di sekitaran mereka dan menyerang kedua orang tersebut. Satu di antaranya mengorbankan diri untuk satu wanita dan ia pun dimakan oleh megalodon tersebut. Singkat waktu, Morris pun meminta bantuan udara untuk menyelamatkan mereka dan temannya menemukan perahu karet. Mereka semua menaiki perahu itu dan pergi dari sana. Namun sialnya megalodon itu masih mengejar mereka. Sehingga datanglah bantuan militer menembak hiu itu menggunakan pelacak hingga mengusirnya dengan senjata api dan hiu itu pun kabur. Di perjalanan, Dr. Minwei yang sudah sangat sekarat akibat luka dan benturan kapal yang terbalik tadi, ia pun memberikan kalimat terakhir untuk anaknya. Jagalah dirimu dan juga cucuku. Singkat waktu sesampainya di stasiun, Dr. Minwei pun sudah tak mampu lagi bertahan dan meninggal. Membuat situasi sudah sangat berduka. Di malam harinya, Morris selaku investor di sana pun membuat putusan untuk menutup sementara stasiun eksplorasi sampai megalodon mati. Dan ia pun pergi menaiki helikopter untuk pulang. Namun nyatanya ia dan kawan militer berusaha membunuh megalodon itu dengan menggunakan helikopter. Dan sesampainya di sana mereka melemparkan bom pada bayangan besar di air secara bertubi-tubi sampai muncrat. Namun ketika diperiksa ternyata itu bukan megalodon, itu hanya paus. Mereka pun lekas pergi, namun si Morris malah jatuh. Ia berusaha pergi ke bangkai paus, namun ia pun tewas dimakan megalodon. Keesokan harinya, Jonas dan para tim menyadari megalodon itu akan mendekati pesisir pantai yang dihuni banyak sekali turis di sana. Mereka pun sepakat akan membunuh megalodon itu sebelum banyak korban jiwa. Mereka pun pergi menggunakan kapal tanker yang ukurannya lebih besar. Di pesisir pantai, megalodon itu ternyata sudah sampai di kerumunan orang dan sedang memilih-milih mangsa. Hingga serangan pun dimulai. Megalodon itu membabi buta memakan hamparan manusia yang sedang asik-asiknya berenang. Dan ketika megalodon itu akan memakan kumpulan orang yang tersisa, untung saja Jonas dan kawan-kawan menggunakan suar paus untuk membancing megalodon. Para turis dan anak-anak pun bisa selamat. Dan kini megalodon itu pun mengarah kepada mereka. Sesampainya di sana, mereka pun berusaha menembaki megalodon itu menggunakan rudal. Namun karena terlalu dekat dengan kapal tanker, ia pun memancing megalodon itu menjauh dari kapal tersebut.
Lalu aksi itu diketahui oleh wartawan dan meliputnya dengan helikopter. Suyin memancing Megalodon menggunakan lampu, begitupun juga dengan Jonas. Dan ketika akan menembak, pelurunya pun macet. Jonas pun diserang dan blunder. Lalu situasi dimeriahkan oleh kebodohan wartawan yang gagal fokus, sehingga mereka bertabrakan. Suyin pun selamatkan penumpang yang doyan jatuh ke air, juga anaknya. Untung saja mereka bisa selamat, namun Jonas kini akan melawan Megalodon itu. Ia pun membelah perut Megalodon itu menggunakan sirip kapal sampai berdarah-darah. Dan kini ia pun dimakan oleh Megalodon dan ia pun keluar dari kapalnya sampai bawa tombak. Lalu Megalodon itu pun mati ditusuk di bagian mata, ditambah lagi serbuan ikan hiu yang tertarik akan darah dari Megalodon dan memakannya dengan cara dikeroyok. Dan akhirnya Megalodon itu pun tewas. Singkat cerita, semua sudah terkendali dan mereka numpang menggunakan kapal pengantin yang lagi widing di tengah laut. Dan si Jonas kini akan jadian dengan si janda kembang Suyin, dicomblangin juga dengan anaknya yang bernama Meyin. Dan film pun berakhir.